Saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Mbak Bintang ya, seorang psikolog klinis. Kita masih akan berbicara tentang tema kita hari ini, yaitu bagaimana mengatasi kesepian di masa pandemi COVID-19. Oke, Mbak Bintang, tadi segmen 1 kita sudah bahas secara definisi begitu ya, maksudnya kesepian itu apa. Kemudian tadi juga sudah kita bahas ciri-cirinya, penyebabnya juga. Terus wajar nggak sih, ternyata memang kesepian itu pasti akan dialami oleh semua orang gitu ya Kak ya, tapi memang dengan jangka waktu atau penyesuaian yang berbeda-beda. Tapi sekarang nih Kak, kita balik lagi ke situasi sekarang kita pandemi COVID-19 kan Kak ya. Sampai sekarang pun juga kita meskipun sudah masuk ke new normal, ya masih ada beberapa aktivitas yang kita banyak lakukan di rumah. Ada beberapa juga saudara-saudara di rumah yang ya masih harus bekerja dari rumah gitu. Nah, di rumah itu kan lingkungan yang kompleks ya Kak ya. Maksudnya di sana ada orang tua gitu, ada anak, ada sibling gitu. Tapi mungkin beberapa kondisi kita masih merasa seperti bosan atau mungkin seperti kesepian juga karena kita nggak berinteraksi di luar gitu Kak. Nah, itu kenapa bisa terjadi Kak? Padahal kan di rumah itu rame gitu, ada di orang rumah, tua. Sejatinya itu banyak orang ya, banyak kayak orang ya. Kita nggak sendirilah. Beda dengan mungkin anak yang kos sendiri atau gimana. Kalau di rumah tuh ada orang tua, ada saudara, anak, juga, saudara, atau mungkin kalau ada lingkungan besar ada paman, ada bibi, kayak gitu ya. Nah, kenapa sih kita masih ada yang merasa kesepian seperti itu? Oke, itu mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan. Karena mungkin bisa jadi seperti ini. Orang yang kemarinnya itu sibuk di pekerjaan, sibuk di pekerjaan yang intensitasnya lebih banyak di luar, sekarang dihadapkan atau diharuskan work from home, kerja di rumah. Oke lah, ketemu orangnya itu aja. Jadi kayak tidak bergantian, tidak seling-seling seperti waktu dia kerja di kantor. Misalnya dari jam 8 sampai jam 4 dia ketemu orang kantor, nanti malamnya dia ketemu orang rumah. Nah, kalau sekarang di rumah dia misalnya kerja dari rumah, kan 24 jam dia ketemu sama orang-orang situ. Selain dia akan merasakan burnout karena pekerjaannya dia harus selesaikan dalam rumah, terus dia juga mungkin ketemunya dengan orang-orang itu aja. Apalagi mungkin misalkan nih ada seorang ibu rumah tangga misalkan, dia harus bekerja di kantoran, tapi dia juga harus bantu anaknya untuk sekolah. Apalagi sekarang sekolah dari rumah juga. Ya, seperti itu. Terus kayak mungkin misalnya para pekerja yang kemarinnya itu bisa kerja di luar, maksudnya kerja di kantoran, mobilitasnya tinggi, terus sekarang diharuskan koordinasi lewat virtual aja gitu. Nah, perubahan-perubahan kondisi yang seperti itu yang mungkin menyebabkan dia harus melakukan penyesuaian. Nah, di dalam penyesuaian tersebutlah mungkin bisa muncul perasaan-perasaan seperti itu. Mungkin kok rasanya beda ya? Sepi banget nih, nggak ada yang monoton gitu. Kayak gini aja kegiatanmu, kayak di mindsetnya dia tuh sudah mengetahui besok pagi aku bangun jam 7, aku harus kerja seperti ini, harus seperti ini. Jadi tindakannya kegiatannya itu aja. Dia sudah tahu kayak tidak akan ada challenge lain gitu ya kayak udah tahu bahwa aku harus giniin pekerjaan, habis ini aku harus bantu anakku buat, jadi udah tahu tahu kegiatan apa yang dia lakukan, monoton, tidak ada aktivitas baru lah intinya seperti itu. Belum bisa lagi jadi di rumah ya, karena anak-anak juga pekerjaan juga dibuat di rumah gitu. Karena balik lagi ke yang di awal udah kita bahas ya kayak ternyata kesepian tuh bukan cuman karena masalah banyak atau enggaknya orang di sekitar kita ya, tapi juga bisa perubahan yang terjadi dalam diri kita sendiri, aktivitasnya yang dikurangi atau mungkin ditambahkan. Iya, benar-benar. Jadi merasa burnout gitu ya, yang disampaikan sama Mbak Bintang ya. Kemudian merasa jenuh dan ya muncullah kesepian itu. Tambah lagi kita masih belum pasti ini kapan sih pandemi akan berakhir. Jadi kan kita juga tidak tahu nih menghadapi COVID ini itu mau sampai kapan. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa ini akan berakhirnya kapan. Jadi ketidakjelasan itu juga mungkin menyebabkan orang yang cemas kayak itu, aduh kapan sih ini berakhir, aku sudah pengen liburan, kapan ini berakhir, aku sudah pengen ketemu sama teman-temanku, kayak gitu. Iya, dia kan semakin terasa terkungkung gitu di dalam ya kayak. Nah, ini kita masih berbicara di rumah. Di rumah itu kan ada orang tua, ada anak juga gitu ya, maksudnya yang umurnya beda ini Kak. Tapi kalau dari psikolog sendiri itu antara orang tua sama anak-anak sebenarnya yang paling rentan kesepian itu siapa sih Kak? Apakah orang tua atau anak atau sebenarnya sama, cuman kelihatannya yang berbeda gitu Kak? Kalau misalkan ditanya seperti itu tidak bisa ada yang memastikan bahwa yang mana yang lebih sering rentan kesepian atau yang mana yang
oke, happy-happy aja gitu kan. Itu tergantung lagi bagaimana kondisi di dalam rumahnya dan bagaimana penerimaan dia terhadap kondisinya tersebut. Oke, mungkin lingkungan rame nih, tapi pribadinya sendiri yang memang nggak suka keramaian, ya dia merasakan hal seperti itu. Oke, mungkin lingkungannya sepi nih, kayak aduh itu aja, aku ngelihatnya ini aja di rumah. Tapi kalau pada dasarnya orangnya tuh heboh, kayak riang-riang aja, maksudnya bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah untuk menjadi sebuah keramaian, kegiatan gitu ya. Ada kegiatan yang bermakna lah yang dia lakukan, ya dia tidak akan merasa kesepian kayak gitu. Mau baik itu orang tua maupun anak-anak. Cuma bedanya di sini adalah anak-anak mungkin tanggung jawabnya yang dalam tanda kutip tanggung jawabnya yang berbeda. Oke, orang tua kan udah ada nih tanggung jawabnya. Oh, saya harus tanggung jawab pada anak saya seperti ini. Sedangkan anak-anak mungkin sebagian besar dia masih tanggung jawab terhadap diri dia sendiri aja dulu, kayak gitu. Jadi beban pikirannya beda lah antara anak-anak dan orang tua seperti itu. Jadi bisa jadi anak juga merasakan kesepian karena yang kemarinnya bisa bermain mungkin di lingkungan kompleks, teman-temannya sekarang harus udah kamu main game aja di rumah, udah kamu buat PR aja dari rumah yang biasanya dia kerja kelompok atau gimana. Orang tua juga sama seperti itu, mungkin yang tadinya mobilitasnya tinggi terus sekarang harus kerja di rumah aja. Iya. Oh, ternyata semuanya bisa berpotensi ya, saudara-saudara. Terutama anak-anak mungkin nggak kelihatan ya. Karena dia bisa jadi nih dikasih main aja udah happy. Atau apa itu kesendiriannya nggak terlihat kesepiannya itu. Iya. Berarti antara orang tua maupun anak-anak juga ya sama rentannya dengan loneliness itu tadi ya Kak ya. Tapi kalau misalkan lingkungan keluarga berpengaruh juga ya Kak ya dengan orang itu akan loneliness atau tidak kalau dia lagi di rumah? Berpengaruh. Kedekatannya begitu mungkin Kak. Oke, bisa jadi di dalam rumah tuh ada semua orang banyak, orang tua. Tapi kualitas dan kuantitas interaksinya kan bisa jadi berbeda. Mungkin sekarang udah ditemukan, udah ada gadget nih, udah semua orang udah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi kayak untuk sekedar kumpul makan keluarga itu aja kayak agak susah. Oke, makan sendiri-sendiri, kalau lapar ya makan. Tidak ada mungkin agak kurang ada suasana kebersamaan untuk pada saat makan. Misalnya kebersamaan tuh bisa didapat pada saat hanya makan malam atau makan siang sama-sama. Sekarang udah enggak. Jadi ada yang mungkin kan kita tidak menyalahkan, ada yang sibuk dulu, aku kerja dulu nih sampai ini, nanti makan sendiri aja. Atau enggak, anak-anak juga sibuk kan buat PR sekarang, apalagi sekolah online, nggak sempet lah mereka untuk makan bersama. Ibu juga nih misalkan sibuk masak, ya nggak ada yang sempat, ada yang tidak untuk rame-rame makan. Gitu. Oke, berarti ya kualitas lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya. Meskipun rame, tapi kalau nggak berkualitas ya lebih rentan juga mengalami kesepian. Oke, nah ini juga Kak kan katakanlah ini bentuk kesepian itu juga pemicu stres gitu ya Kak ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mengalami loneliness atau kesepian ini akan ada dampaknya dong Kak ya untuk kedepannya. Dampaknya tuh banyak sekali, ada mungkin dampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Anggaplah gini, rasa kesepian atau sepi itu adalah emosi yang masih baru muncul dalam diri kita, kayak baru di permukaan aja nih. Cuma itu nanti akan menyebabkan gangguan dari kesehatan mental yang lainnya. Bisa jadi mungkin nanti kalau dampak secara jangka pendeknya kan kelihatan tuh orangnya jadi mudah bosan, mudah kayak murung, menarik diri dari orang lain karena dia merasa aku nggak berguna deh bagi orang lain, ini nggak usah ketemu lagi sama orang-orang seperti itu. Tapi dampak jangka panjangnya itu antara satu orang sama orang lainnya itu berbeda. Yang pertama, apakah dia bisa move on nih dari kesepian tersebut? Atau mungkin pada saat dia mau move on itu dia bisa menemukan bahwa ini nih kegiatan yang bisa aku lakukan untuk menghindari rasa sepi. Tapi ada orang yang larut nih dalam kesepian tersebut. Kayak ya udahlah, aku kayak gini mau diapain lagi. Kayak dia ya udah larut dalam kondisinya dia yang seperti itu, nggak ada fight-nya gitu loh. Jadi dia lari malah dari kesepian itu. Jadi kayak atau nyangkal enggak gitu. Kayak nggak mau melakukan kegiatan yang baru, tidak mau melakukan aktivitas yang baru. Kayak gitu. Wah ternyata dampaknya banyak gitu ya, kayak dampaknya panjang. Berarti memang tergantung seberapa cepat dia sadar kalau dia itu mengalami kesepian. Tergantung seberapa cepat dia sadar mengalami kesepian dan juga tergantung bagaimana
cara dia untuk move on dari kesepian tersebut. Ada yang fight, ada yang flight juga. Oke. Antara cewek sama cowok tuh beda nggak sih Kak untuk fight-nya itu? Oh, kalau antara cewek dengan cowok, kalau dapat dikatakan itu mungkin sama aja ya, mungkin antara sama. cewek dan cowok. Bisa jadi cowoknya orangnya rame, bisa jadi cewek yang pendiam, bisa jadi juga ceweknya yang rame, cowoknya yang pendiam, kayak gitu. Oke, berarti jenis kelamin nggak mempengaruhi lah ya, ya? Tidak terlalu mempengaruhi sih, sama saja. Sama seperti umur tadi juga, anak-anak sama dewasa juga nggak terlalu mempengaruhi ya, ya. Oke, memang kalau dalam kesepian itu usia atau jenis kelamin mungkin baru balik lagi ke individunya gimana. Iya, balik lagi. Tapi kita sebisa mungkin meminimalisi efek-efek lain mungkin sampai depresi gitu bisa berarti ya Kak ya? Kalau misalkan disadari dengan cepat, kan udah bisa tuh ditanggulangi. Jadi kita sadar bahwa salah satunya itu adalah menyadari emosi yang kita rasakan. Jadi mengetahui bahwa aku kesepian di tengah-tengah pandemi seperti ini, aku lagi tidak bergairah nih ngapa-ngapain. Semakin cepat dia sadar, semakin cepat akan kita bisa mengetahui apa nih penanggulangan yang tepat. Gitu. Nah, dalam proses kita untuk sadar nih sama emosi kita, khususnya dalam perasaan-perasaan kesepian ini, kadang kan kita butuh orang lain nih Kak ya, entah itu teman atau siapa, atau mungkin profesional. Kita akan bahas lebih lanjut ya Kak ya, tapi setelah segmen yang satu ini. Saudara, kita masih akan membahas tentang bagaimana mengatasi kesepian di masa pandemi COVID-19, tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.